Masih dalam kebersamaan kita di Mario Teguh Super Show. Pemirsa, topik kita malam hari ini adalah ujian nasional. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan super audience dari berbagai SMU ya. Boleh tepuk tangan buat semua yang sudah hadir. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Mario. Ya. Satu hal yang saya pernah dengar dari teman-teman yang sedang menjalankan, mempersiapkan untuk UN. Mereka merasa kadang-kadang ada rasa mentok, Pak, dan khawatir. Bagaimana mungkin Pak Mario bisa memberikan motivasi? Terima kasih, silakan. Mentok Pak. ya? Iya. Mentok, mencapai Mentok. batas. Batas, iya. Oke. Yuk kita lihat meme-nya. Akhir dari kemampuan berpikir harus ditemukan dalam proses mengerjakan soal ujian. Berhenti dulu sampai di sini. Akhir dari kemampuan berpikir, yaitu aku udah nggak bisa mikir lagi. Jadi kalau Anda mau mencapai batas dari kemampuan berpikir, itu harus dalam proses ujian. Tuh, akhir dari kemampuan berpikir harus ditemukan dalam proses mengerjakan soal ujian, bukan dipercepat dengan rasa takut sebelum ujian. Rasa takut sebelum ujian itu mempercepat akhir dari kemampuan berpikir. Setiap orang akan sampai pada akhirnya. Saya beberapa kali dalam 1 minggu sampai sekarang masih mengalami akhir dari kemampuan berpikir. Jadi kalau begitu, jangan diboroskan. Pikiran kita ini seperti baterai telepon kita juga. Kalau terlalu banyak dipakai selfie, pakai flash, sebelum motret yang penting, habis nanti. So, khawatir, takut sebelum ujian mematikan kemampuan kita berpikir. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, saya tertarik dengan pernyataan Pak Mario mengenai akhir dari kemampuan berpikir, Pak. Lalu bagaimana andaikan ada anak muda yang merasa bahwa dia terlalu sering mencapai akhir dalam kemampuan berpikir sehingga mulai mempertanyakan apakah dia cukup cerdas? Sering dengan terlalu, Mas. Iya. Apapun yang terlalu tidak baik ya. Terlalu baik gitu. Ini teleponmu bisa untuk aku? Boleh. Ini terlalu baik. Orang terlalu baik dengan tidak cerdas tidak ada bedanya. Oke, so jangan terlalu baik. Nah, sering mencapai akhir dari kemampuan berpikir. Akhir dari kemampuan berpikir ini ya. Jadi Anda memikirkan sesuatu yang pelik begitu, terus mentok itu sudah nggak bisa lagi, sudah hang. Dah? Terus apa yang kita lakukan? Pergi main games, nonton TV, gangguin adik, gangguin kakek, gangguin nenek, dikejar kakek. Nah, nih. Ya kakeknya protektif sekali sama neneknya, nenek diganggu, dikejar sama kakeknya. Nah, tahu-tahu ada yang namanya aha moment. Pernah nggak itu? Kepikiran sesuatu, udah nggak mikir lagi, tahu-tahu aha, dapat ide. Pernah? Waktu mandi. Iya, waktu mandi gitu, singing gitu. Aha, gitu. Kenapa? Tahu kenapa? Karena air shower itu yang hancur itu loh ya. Kan ada yang mandinya cabut. Bukan yang shower itu, air dengan kecepatan tinggi, yang kecil-kecil banyak dengan kecepatan tinggi, mengenerate ozon. Waktu kita mandi, pikiran kita lebih terang karena banyak ozon. Lalu kita bilang, aha, itu loh. Jadi maksudnya adalah, akhir dari batas kemampuan berpikir itu tidak boleh diteruskan dulu, berhenti. Lakukan hal-hal yang lain, itu sebabnya kita yang muslim, sholat, wudhu, berhenti itu loh. Kadang-kadang bilang gini, kurang waktunya kalau dipakai sholat, nanti dulu. Padahal waktu berhenti itu memberikan aha moment, yaitu semua data di kepala kita diindeks. Kalau kita istirahat sebentar, kenapa anak muda yang pinter-pinter rata-rata tidurnya cukup? Yang tidurnya kurang, sulit berpikir. Anak muda yang tidurnya cukup, itu tertata waktu dia istirahat. Waktu tidur, pikiran kita tidak diam. Itu loh, jadi pikiran kita itu harus diistirahatkan supaya dia menata diri. Sehingga waktu bangun tidur kok rasanya lebih gampang ya.
Jadi akhir dari kemampuan berpikir itu penting. Kalau Anda tangani dengan baik, setelah selesai itu Anda mampu berpikir dengan kemampuan yang lebih tinggi. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super Audience dan juga pemirsa, kini kita akan mengajak 2 orang dari Super Audience kita untuk bisa langsung maju ke atas panggung, berbincang dengan Pak Mario, bisa langsung curhat. Boleh angkat tangan yang tinggi, 2 orang Super Audience. Silakan, boleh maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Nama Anda? Dewi Setianingsih. Mbak Dewi? Fadil Adianto. Pak Fadil. Silakan. So, terima kasih Pak Fadil. Mbak Dewi sudah hadir di sini. Ada yang mau diceritakan Pak Fadil? Yang mau saya curhatin ke Bapak itu adalah saat saya menghadapi ujian. Oke. Pada dasarnya saya nggak mengalami rasa takut saat mengalami ujian. Mungkin pede dan pokoknya nggak ngalamin rasa takut kalau ujian. Akhirnya kan saya juga suka main game. Misalnya H-2 sebelum ujian saya main game. Sebelum main game sudah belajar? Enggak belajar. Percaya diri ya. Ini termasuk yang lucu tadi loh. Dapat apa main games? Sebenarnya nggak dapat apa-apa Pak, tapi have fun aja. Oh hebat. Iya. Terus ujiannya bagaimana? Nah itu Pak, jadi misalnya H-2 masih main game, terus H-1 main game, sampai H-2 jam, H-3 jam masih main game. Nah iya. Hamin 2 jam, Hamin 3 jam. H-3 jam, H-2 jam. 3 jam dulu baru 2 dong. Ya. H-3 jam dulu baru H-2. Tuh, akibat gak belajar, ketukar. Jadi Hamin 3 jam masih main games, Hamin 2 jam masih main games, Iya. Hamin 1 jam. Masih juga kayaknya. Enggak, tapi Nanti yang... dulu, Hamin 1 jam itu Anda di mana? Lu kan mau ujian. Oh iya. Lu dia lupa. Lupa. Ini termasuk yang tadi lo, yang lucu. Bener Pak. Sebenarnya saya udah mikir kalau misalnya saat main game itu, ya udahlah sekali lagi lah main gamenya gitu kan. Tapi pas saat saya ngelakuin main game sekali lagi itu saya pikir juga, ya elah paling besok cuma biologi misalnya kayak gitu Pak. Akhirnya saya main lagi, terus setelah main game akhirnya saya ngantuk. Ya udahlah biologi mah kayaknya udah belajar lah, udah bisa istilahnya gitu. Akhirnya tidur, akhirnya nggak belajar. Nah pas hari H-nya pas di saat ujian, ya saya nyesel juga gitu kalau nggak belajar karena susah juga soalnya Pak. Anda kelas berapa sekarang? Kelas 12. Berarti selama 12 tahun begitu caranya. Nah menariknya enggak Pak. Jadi dulu saya pernah kayak gini juga mungkin pas masih SMP kecanduan game online. Tapi saya pernah tobat tuh. Ya. Pernah tobat itu sering kumat. Ya saya tobat, saya nggak mau main game. Cuman mungkin saya udah nanamin motivasi buat gak main game, buat belajar dengan tekun. Tapi Pak, saya kan belum jadi seperti Bapak. Bapak kan udah kayak udah jadi seorang yang super. Mungkin untuk untuk saya nih Pak, untuk pribadi saya mungkin lingkungan lah yang ngubah saya jadi kayak gini lagi. Tapi kan untuk Bapak bisa ngubah suatu lingkungan gitu. Bapak bisa mempengaruhi suatu lingkungan. Tapi untuk saya mungkin lingkungan yang ngajak-ngajakin saya main game lah yang ngebuat saya kayak gini lagi gitu Pak. Sekarang saya tanya, kalau saya diajak main game sama teman-teman gitu mau nggak kira-kira? Mau mungkin. Loh terus bedanya saya sama Anda iya. apa? Ini saya butuh nafas bantuan ini. Bayangin dia bilang saya akan beda dari Bapak, gitu kan? Bapak kan lebih tegas daripada saya. Terus saya nih, besok mau ujian. Saya main games gak kira-kira? Enggak. Kenapa? Belajar lah. Belajar. Kenapa kok saya nggak main games? Karena Bapak tahu kalau belajar itu lebih penting daripada main game. Kenapa Anda kok tidak menggunakan yang sudah Anda ketahui? Itu yang tahu kan Anda. Iya benar. Kenapa nggak dipakai? Belum sadar mungkin Pak. Oke, belum sadar. Berapa lama pingsan? Masa ada orang demikian taunya? Tahu loh Anda itu yang Anda bicarakan tahu. Belajar itu lebih penting daripada main games gitu. Tapi saya ini mungkin belum sadar.
Sadar sekali loh ngomongnya ini. Bener. Iya. Anda ini lucu sekali. Iya. Terus sampai kapan mau begitu? Sampai pulang dari acara ini mungkin. So, Pak Fauzan yang baik hatinya. Pak Fadil yang baik hatinya. Anda itu cerdas, pandai. Amin. Kita pandai. Ada impiannya besar. Toh sering berangan-angan. Ya, kaya. Ya toh? Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah itu sudah terjadi. Alhamdulillah itu sudah terjadi. Iya, iya Pak. Astagfirullah. Jadi sampai kapan Anda ingin jadi pemalas? Udah nggak mau jadi pemalas. Sudah nggak mau jadi. Sudah nggak mau. Jadi apa yang mau dilakukan? Nambahin motivasi dalam diri untuk selalu rajin belajar, untuk selalu fokus ke depannya, dan perbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Ya. Tanggal berapa UN? Tanggal 4 April. Tanggal 4 April. Sudah belajar? Sudah Sudah. di sekolah kan. Jadi sekarang Anda belajarnya di sekolah. Kenapa nggak belajar di rumah? Karena menurut saya sekolah emang tempatnya belajar dan rumah itu mungkin untuk merefleksikan otak saya gitu Pak. Saya punya teman, memang nggak, waktu saya kuliah di Amerika dulu, dia program doktor dari China. Saya juga nggak suka dia, cara dia belajar, tapi saya pasti tahu sekarang dia bilioner Pak. Dia itu baca bukunya tebal-tebal, kalau Anda stres dengan buku tebal, robek sedikit-sedikit. Baca tipis-tipis, tapi dia bukunya tebal, di kamar mandi mahasiswa, ditaruh di kaca, dia begini sambil sikat gigi loh. Saya bilang kebangetan. Tapi orang ini tahu hidupnya tidak lama. Dia itu mau sukses sebelum 30. Kalau orang tidak punya target, dia akan santai. Dia bilang ngapain belajar di rumah? Nanti dulu. Kalau you targetnya sukses umur 60, boleh. Tapi 60 itu sudah beberapa tahun lagi lemah. Saya tidak tahu ada orang umur 60 tahun masih seaktif dulu. Meskipun dia cerdas seperti apapun, pasti lebih lamban. Nah, sukses itu harus semudah mungkin. Maka masa muda itu misalnya gini ya, disiplin itu memang tidak enak. Tapi tidak enaknya disiplin lebih baik daripada tidak enaknya kemiskinan. Iya betul. Ayo, dengan kemampuan belajar seperti itu, malas seperti itu, kapan Anda bisa pinter? Secepatnya. Ada aja jawabannya. Dengan kebiasaan malas seperti itu, kapan Anda bisa disebut pandai? Saat saya merubah rasa malas saya. Good, kapan? Secepatnya. Hari ini juga. Hari ini sudah? Iya. Good, main gamesnya kapan? Setelah UN. Janji ya? Iya janji. Salaman. Disaksikan nih, papa mama nyaksikan. Sini salaman. Iya salaman. Terima nikahmu. Nah, nih, papa mamanya Fadil yang baik hatinya, dia berjanji tidak akan main game sampai selesai UN. Supaya nilai UN-nya bagus. Iya. Betul? Betul. Good. Apa sanksinya kalau masih main game? Gak usah kasih makan. Gak usah dikasih makan. Mana ada orang tua sampai hati, Pak. Sudah mengerti? Mengerti Pak? Good, kalau gitu Anda bilang iya. Anda tahu masa depan Anda baik. Iya. Dan itu sebaik yang Anda lakukan. Iya. Orang tua Anda mendoakan Anda
untuk semua kemuliaan dan kebaikan bahkan sebelum lahir. Iya. Dan Anda tidak ingin mengecewakan papa dan mama. Iya. Good. Jadi Anda akan mendahulukan yang penting? Iya, betul. Kapan main games? Tidak akan main games. Sampai kapan? Sampai saya sukses. Super. Give me five. Super sekali.